Assalamualaikum, halo. Hello everyone. So it's been a while since the last time I read you the book, and let me introduce you again with the book. Its title is The Deepest Well: Healing the Long-Term Effect of ACE or Adverse Childhood Experience by Dr. Nadine Burke Harris. Okay, let me start from this part. At one point, she overhears one of the doctors relating Evan's case. Di satu titik, dia nggak sengaja mendengar satu dari dokter menceritakan Evan's case, kasusnya Evan, to a colleague over the phone. 43-year-old male, non-smoker, no risk factors. Menceritakan kejadian kasusnya Evan kepada koleganya melalui telepon, si dokter tadi. Pria 43 tahun, bukan perokok, tidak ada faktor resiko. But unbeknownst to Sarah, Evan, and even Evan's doctors, he did have a risk factor. Tapi tanpa diketahui oleh Sarah, tanpa diketahui oleh Evan dan juga dokternya Evan, dia tuh punya loh faktor resiko. A mighty big one. Faktor resiko yang sangat besar. Mighty means very. Okay. In fact, Evan was more than twice as likely to have a stroke as a person without this risk factor. Bahkan sesungguhnya, Evan 2 kali lebih besar punya kemungkinan mengalami stroke sebagai orang tanpa faktor resiko gitu. Dia punya kemungkinan 2 kali lebih besar untuk mengalami stroke. What no one in the ER that they knew was that for decades an invisible biological process had been at work, one involving Evan's cardiovascular, immune, and endocrine systems. Apa yang tidak diketahui oleh orang-orang di emergency room means IGD, di hari itu adalah bahwasanya selama puluhan tahun, for decades, an invisible biological process, proses biologis yang tak terlihat telah terjadi atau sedang berlangsung di dalam tubuhnya. One involving Evan's cardiovascular, satu proses yang melibatkan cardiovascular, immune, and endocrine system, sistem kelenjar, imun, dan juga sistem kerja jantung dan pembuluh darah. One that might very well have led to the events of this moment, satu yang mungkin telah menyebabkan atau membuat hal-hal kejadian pada hari itu terjadi. Maksudnya satu sistem di dalam tubuhnya yang kemudian menjadi pemicu atau menyebabkan serangan stroke pada momen tersebut pada hari itu. The risk factor and its potential impact never came up in all of the regular checkups Evan had over the years. Faktor resiko dan dampak potensial tidak pernah muncul di check-up atau pemeriksaan rutin yang Evan lakukan selama bertahun-tahun. Gak ketahuan tuh bakal stroke kalau melihat dari hasil check up tidak terdeteksi lah, tiba-tiba stroke gitu si Evan-nya. What put Evan at increased risk for waking up with half of his body paralyzed and for numerous other diseases as well is not rare. Apa yang membuat atau menempatkan Evan pada faktor beresiko untuk bangun dengan separuh tubuhnya lumpuh dan juga sejumlah penyakit-penyakit lainnya? Maksudnya apa yang menempatkan seseorang beresiko tinggi untuk mengalami hal tersebut is not rare, bukanlah hal yang jarang. Jadi itu sesuatu yang mungkin banyak terjadi gitu ya. It's something 2/3 of the nation's population is exposed to, something so common it's hiding in plain sight. Itu tuh sesuatu yang 2/3 dari populasi negara mengalaminya gitu, is exposed to, terjadi atau terpapar pada hal tersebut. Sesuatu yang sangat common, sangat umum. It's hiding in plain sight. Dia bersembunyi di depan mata. Plain sight, it means clearly visible. Hal itu tuh terlihat gitu loh, terpampang nyata, terlihat secara jelas, umum terjadi. So what is it? Lead, asbestos, some toxic packing material. Jadi apa ya itu? Apa hal yang menyebabkan kita semua beresiko tinggi untuk tiba-tiba mengalami penyakit-penyakit tadi? Apakah timah, asbes, atau bahan-bahan packing yang toksik? Oh no, it's childhood adversity. Dia adalah kemalangan di masa kecil. So kemalangan means like kejadian yang tidak menyenangkan, traumatis yang terjadi pada saat masih kecil. Okay. Further explanation ya, penjelasan lebih jauh.
Most people wouldn't suspect that what happens to them in childhood has anything to do with stroke or heart disease or cancer. Ini yang penting nih. Kebanyakan orang nggak akan menduga atau tidak menduga bahwasanya apa yang terjadi pada mereka di masa kecil itu tuh punya hubungan atau berhubungan dengan stroke, penyakit jantung, ataupun cancer atau kanker gitu ya. But many of us do recognize that when someone experiences childhood trauma, there may be an emotional and psychological impact. Tapi banyak dari kita yang tahu, mengakui, paham gitu ya, bahwasanya saat seseorang mengalami trauma di masa kecil, ada hubungannya atau mungkin akan berdampak pada psikologis dan emosional atau kejiwaan. Itu banyak orang yang paham. For the unlucky, or some say the weak, we know what the worst of the fallout looks like. Untuk yang tidak beruntung atau yang kita bilang lemah, kita tahu bahwasanya dampak terburuk itu bakal tampak seperti substance abuse, cyclical violence, incarceration, and mental health problems. Penyalahgunaan zat, kekerasan yang berulang, cyclical, incarceration, penahanan, atau masuk tahanan gitu ya, and mental health problems, masalah-masalah mental health lainnya gitu. But for everyone else, childhood trauma is the bad memory that no one talks about until at least the 5th or 6th date. It's just drama, baggage. Tapi untuk orang-orang lainnya, trauma di masa kanak-kanak itu hanya kenangan buruk yang tidak ada yang mau bicara gitu atau membicarakannya hingga di kencan ke-6 atau ke-5 gitu. Itu tuh hanya drama, hanya sampah. Untuk apa dibicarakan lagi? Tapi kalau kita balik ke sini tadi ya, nggak banyak yang duga bahwasanya apa yang terjadi di masa kecil tuh punya hubungan dengan penyakit stroke, penyakit jantung ataupun kanker di masa dewasanya. So that's why it's called like long-term effect, efek jangka panjang. So guys, are you still curious with the continuation of the story? So don't go anywhere, okay? Stay tuned till the next part. Hopefully I will make the update soon. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum.